Shalom teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik dan sehat-sehat semua dong ya. Pertemuan kita kali ini adalah tentang menjadi umat yang berbela rasa. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita nyanyi lagu pembuka dulu yuk. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini. Di masa saat ini, kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, merenungkan sabdamu. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami tergerak untuk hidup lebih adil pada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tonton bersama-sama video pendek yang telah dipersiapkan oleh kakak-kakak pembina kita. Nah, tenang saja, ada terjemahan bahasa Indonesia bagi teman-teman yang tidak mengerti bahasa Jawa. Nah, yuk kita simak bersama.
wis mati iki Mas. Sampai coba. Kalau tahu pusing kan. Mas coba tak delok ya. Iki Mas aku duwe koyo iken nek. Coba tak Coba saya. Mas bae sampean apik Mas. Mas coba sampean starter sih. Ayo sok. Aku rasa sampean kok. Sampean Mas. Aku enak warung yo. Ayo. Nah, teman-teman, bagaimana videonya? Seru bukan? Apa kamu udah mengerti? Ya, yuk kita ingat lagi inti dari video pendek tersebut. Nah, di dalam video tersebut terdapat 2 buah tokoh. Apakah mereka saling mengenal sebelumnya? Tidak, mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Namun, apakah mereka memiliki kesamaan satu sama lain? Ya, betul sekali. Mereka sama-sama menaiki motor Vespa. Dan juga digambarkan dalam video tersebut, mereka berdua merupakan pecinta motor Vespa. Nah, apa ya yang terjadi? Iya, pengendara Vespa merah kesal karena motornya mogok. Dan dia harus menuntutnya kembali ke rumah, padahal cuacanya sangat panas. Pengendara Vespa lain merasa prihatin dan datang menghampiri untuk menawarkan bantuan. Bahkan, ia rela membagi busi motor miliknya supaya Vespa yang merah tersebut dapat hidup lagi dan dikendarai. Akhirnya, mereka berdua berteman dan sepakat untuk pergi bersama. Teman-teman, keinginan membantu sesama seperti yang kita lihat dalam video tersebut, awalnya berangkat dari kepekaan melihat adanya orang lain yang membutuhkan bantuan atau mengalami kesulitan. Apalagi jika orang yang membutuhkan bantuan itu memiliki kesamaan dengan kita. Biasanya kita akan merasa terikat dengannya dan muncul rasa solidaritas dalam diri kita. Tapi teman-teman, jangan lupa, untuk berbela rasa, kita diajak untuk tidak hanya menolong orang yang punya kesamaan atau segolong dengan kita saja. Misalnya, karena sesuku, sebudaya, sedaerah, seagama, dan lain-lain. Tapi mari kita lihat semua orang itu sebagai sesama ciptaan Tuhan yang membuat kita merasa saling terikat satu dengan yang lain. Sehingga segala perbedaan yang mungkin ada tidak akan menghalangi kita untuk mau berbagi dan bersikap solider. Nah, begitu teman-teman. Teman-teman yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 1-12. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia beritakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, teman-teman semua udah selesai baca Sabda Tuhan dari Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sekarang kita ke sesi selanjutnya yuk. Di sini ada sesi pendalaman. Nah, aku bakal ngasih 3 pertanyaan ke teman-teman semua. Bisa dipersiapin kertas dan alat tulisnya juga. Bisa ditulis nih jawaban kalian. Atau juga bisa jawab dalam hati juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Ayat mana sih yang menurut kamu paling berkesan dan mengapa? Pertanyaan yang kedua, apa arti bela rasa bagi kamu? Pertanyaan yang ketiga, hal sederhana apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan bela rasa terhadap sesama? Nah, untuk pertanyaannya cukup 3 tadi aja. Sekarang kita ke sesi selanjutnya yuk, ada sesi pengendapan. Nah, teman-teman, dalam Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12 memperlihatkan peran aktif bela rasa kepada mereka yang sakit semakin dipertajam lagi nih. Pada waktu tersiar kabar kedatangan Tuhan Yesus di Kapernaum, banyak orang berbondong-bondong datang hingga penuh sesak sampai bahkan di depan pintu sehingga tidak ada lagi tempat. Nah, di sini yang menariknya adalah lagi-lagi ketika orang banyak mengetahui Yesus datang, mereka membawa orang-orang sakit bersama mereka. Bukan sebuah tugas hal yang mudah karena di sini mereka dihalangi orang-orang yang memenuhi rumah itu. Kesulitan dan hambatan yang mereka hadapi tidak sama sekali menghalangi semangat dan usaha keempat orang tersebut. Mereka berjuang naik ke atas atap dan membukakan pintu kecil dan juga membawa ke hadapan Tuhan Yesus. Alhasil, Yesus pun menghargai iman mereka, baik si sakit maupun 4 orang yang sudah bersusah payah membawa mereka. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemui orang-orang yang kesulitan untuk mendekat kepada Tuhan. Lalu, apakah yang bisa kita lakukan? Nah, setelah mendengar isi ayat kitab suci tadi, aku mau ajak kalian untuk melakukan aksi nyata dalam menjadi umat yang berbela rasa. Gimana caranya ya? Ada 2 cara yang mudah. Cara pertama, kalian cukup dengan share pengalaman kalian tentang pertemuan ini ke orang-orang terdekat kalian. Contohnya mama papa kalian, adik kakak kalian, atau ke teman-teman kalian. Cara yang kedua yaitu kalian juga bisa mendiskusikan tentang topik kali ini ke orang-orang terdekat kalian. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas bimbinganmu dari awal sampai akhir pertemuan hari ini. Banyak hal yang kami renungan bersama hari ini. Khususnya bagaimana Engkau sendiri mengajarkan kami bersikap penuh rasa solider, berbela rasa terhadap sesama.
kami ingin mencontoh keempat orang yang dengan tulus membantu si sakit bertemu dengan Tuhan Yesus. Walau penuh rintangan dan terlihat tidak menguntungkan bagi kami, namun kami tetap yakin bahwa dengan solidar kami dapat menampakkan kasih seperti yang telah Engkau sendiri ajarkan. Semoga kami selalu tekun memupuk rasa solidaritas terhadap sesama. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku anak misioner, setia ikut Yesus. Meski banyak rintangannya, ku jalani terus. Doa, derma, khotbah, karya, tak pernah ku lupakan. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. Jadi saksi tentang Yesus bagi semua orang. 2D 2K itu semangat kita, doa dan kurban kesaksian. Kita lakukan dengan gembira demi cinta pada